Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan tak akan sungkan memecat pejabat yang tidak kompeten, tidak akan ragu-ragu memecat pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Kalau memang ada menteri yang tidak kompeten, ya memang harus dituntaskan setuntas-tuntasnya, copot dan diganti. Termasuk juga soal ketika Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintahan hari ini sedang melakukan supremasi dan penegakan hukum, melakukan pembenahan terhadap sesuatu yang selama ini dianggap sebagai sebuah kebocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu yang menarik untuk dibicarakan hari ini adalah soal pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan tak akan sungkan memecat pejabat yang tidak kompeten, tidak akan ragu-ragu memecat pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Ini tentu menjadi salah satu isu yang menarik belakangan ini diperbincangkan oleh publik. Pernyataan Prabowo ini disampaikan dalam sebuah rapat terbatas soal percepatan pembangunan di Papua yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah Papua, termasuk juga sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih hari ini. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu yang menarik, karena selain misalnya Prabowo Subianto mengultimatum pejabat yang tidak kompeten, pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat, tapi Prabowo Subianto juga sedang menyampaikan secara terbuka bahwa pemerintahan saat ini yang sedang dipimpinnya itu sedang melakukan penegakan hukum yang cukup luar biasa, sedang menyelidiki soal penyelewengan yang jelas-jelas selama ini telah merugikan keuangan bangsa dan negara. Oleh karena itu, bagi saya ini perlu untuk di-highlight, dan kira-kira apa yang kemudian kita bisa maknai dari pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan akan memecat pejabatnya yang tidak kompeten, tidak bekerja untuk rakyat, dan yang paling penting akan menindak segala bentuk tindakan-tindakan penyelewengan dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan-tindakan korupsi yang jelas-jelas telah merugikan negara. Pertama, kalau mau jujur dari segi komunikasi politik, ini ada satu istilah yang disebut dengan one to many. Jadi pernyataan Prabowo ini adalah dari Prabowo tapi berlaku untuk semua pihak. Siapakah pihak-pihak itu? Ya tentu adalah menteri-menteri yang saat ini menjadi bagian dari pembantunya Prabowo, termasuk juga seluruh kepala-kepala daerah yang kemarin ikut rapat terbatas soal percepatan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, ketika Prabowo Subianto mengatakan ada pejabat yang tidak kompeten, tidak bekerja untuk rakyat, siap diganti, siap dicopot, ya saya kira ini adalah semacam ultimatum yang tentu saja secara explicitly diarahkan kepada para pembantu-pembantu Prabowo yang kalau kinerjanya underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi, selalu menimbulkan kegaduhan, selalu memantik polemik publik, ya bukan tidak mungkin ini juga akan dilakukan penertiban seperti mencopot ataupun mengganti. Setahun dalam kurun waktu 2025, Prabowo Subianto sudah 3 kali melakukan reshuffle kabinet. Itu adalah sebagai salah satu bukti betapa sebenarnya Prabowo Subianto selalu membuktikan ucapan politiknya, jika tidak kompeten, jika tidak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara, maka akan diganti. Pada bulan Februari misalnya, Prabowo Subianto, Februari 2025, Prabowo Subianto kan memecat Menteri Pendidikan, ya, Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi, gara-gara sang menteri ini menimbulkan keributan karena didemo oleh pegawai kementerian. Diganti di bulan September misalnya, 2 kali ada pergantian menteri di bulan September sekitar tanggal 8, kan di situ ada sejumlah menteri. Misalnya Menteri Koperasi, kemudian Menteri P2MI, termasuk juga soal Menteri Keuangan kan juga diganti. Dan di bulan September juga sekitar tanggal 19 ataupun 20 September ada juga pergantian terhadap Menko Polhukam yang diganti oleh Prabowo Subianto. Ini kan menjadi variabel penting kenapa soal omongan Prabowo Subianto tanpa sungkan dan tidak akan ragu-ragu memecat pejabat yang tidak kompeten, memecat pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat adalah bisa dikonfirmasi. Sepanjang 2025, Prabowo Subianto telah mengganti sejumlah menterinya yang mungkin dalam hasil evaluasinya memang sudah tidak layak untuk diperhatikan. Jadi one to many-nya ini salah satunya mengarah kepada para menteri pembantu Prabowo saat ini. Begitu one to many-nya itu adalah mengarah kepada kepala-kepala daerah. Karena dalam sambutan itu Prabowo Subianto juga ngomong kepada kepala-kepala daerah yang dari Papua, jangan pernah menggunakan dana otsus, dana otonomi khusus untuk pergi ke luar negeri. Karena kita tahu kan ada persoalan yang dulunya
pernah menjerat ya secara hukum terhadap salah satu kepala daerah yang ada di Papua dan dikait-kaitkan dengan penggunaan dana otsus, otonomi khusus. Itulah yang sepertinya Prabowo ingin sampaikan, karena ini adalah semacam bagaimana Prabowo Subianto sedang membenahi kinerja pemerintahan yang ada di daerah. Bahkan beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto kan memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan yang dia pergi umroh, tapi pada saat yang samaan daerahnya itu sedang terdampak banjir dan longsor. Inilah yang saya sebut dalam teori komunikasi politik pesan Prabowo Subianto ketika mengatakan akan memecat pejabat yang tidak bekerja dan tidak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah pesan yang disebut dengan one to many. One itu satu orang yang memberikan statement ini adalah Prabowo Subianto, mininya itu kepada menteri dan kepala-kepala daerah, khususnya kepala daerah yang ikut rapat terkait dengan proses percepatan pembangunan yang ada di Papua. Ternyata Prabowo Subianto telah membuktikan kepada publik dalam sepanjang setahun ini sudah begitu banyak orang yang diganti, menteri-menteri, termasuk juga ada Bupati Aceh Selatan yang dinonaktifkan gara-gara pergi umroh di saat wilayahnya sedang terkena banjir. Bagi saya, pernyataan Prabowo ini semacam ultimatum dan bahkan secara ekstrim bisa disebut sebagai intimidasi politik. Intimidasi politik kepada siapapun yang memang underperform, tidak kompeten, tidak bekerja untuk rakyat dan bangsa, ya siap-siaplah untuk diganti oleh Prabowo Subianto. Publik secara umum, ini mumpung menjelang akhir Desember 2025, ya semoga ada pergantian terhadap menteri-menteri yang kinerjanya memang buruk, selalu menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, dan dalam banyak hal kinerjanya itu jauh dari ekspektasi. Terutama ketika melihat case to case seperti soal penanggulangan terkait dengan banjir dan longsor yang ada di Sumatera. Itulah yang saya sebut per hari ini publik berharap ini sudah akhir tahun 2025. Kalau memang ada menteri yang tidak kompeten, ya memang harus dituntaskan setuntas-tuntasnya, copot dan diganti. Termasuk juga soal ketika Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintahan hari ini sedang melakukan supremasi dan penegakan hukum, melakukan pembenahan terhadap sesuatu yang selama ini dianggap sebagai sebuah kebocoran. Adalah tindakan-tindakan penegakan hukum ini adalah sesuatu yang nyata. Kalau kita mau jujur, kurang lebih setahun Prabowo Subianto menjadi presiden, banyak sekali isu-isu yang sebenarnya bahkan persoalan penegakan hukum sudah diungkap hingga tuntas. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian kita tahu rate-nya dalam penegakan korupsi itu kan diapresiasi oleh publik. Dalam sebuah survei, bahkan begitu banyak survei-survei yang menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada Prabowo Subianto salah satunya adalah soal penegakan hukum yang dianggap tidak pernah pandang bulu. Siapapun dia, siapapun orangnya, kalau dia melakukan tindakan korupsi pastinya akan dieksekusi dan ditindak tegas. Dan bahkan sehari dua hari ini kita menyaksikan secara terbuka OTT yang dilakukan oleh KPK, ada di Bekasi, ada di Banten, dan di tempat yang lain. Ini kan sebagai salah satu bentuk kesungguhan bagaimana Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Poin yang pertama. Yang kedua, lalu apa kira-kira yang kemudian kita bisa highlight terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan akan memecat dan mencopot pejabatnya yang tidak kompeten dan melakukan tindakan-tindakan penyelewengan, memperkaya diri, melakukan tindakan korupsi, merugikan negara, dan seterusnya. Ya tentu ini adalah momentum sebenarnya bagi Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang memiliki approval rating, tingkat kepuasan yang hampir mencapai 80% di beberapa survei yang kita baca, dan bahkan survei saya di bulan September beberapa waktu yang lalu, ada sekitar 77% masyarakat yang puas dengan kinerja Prabowo. Memang salah satu variabelnya adalah soal penegakan hukum, termasuk juga soal program-program prioritas, soal program makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, dan seterusnya. Terkait dengan penegakan hukum korupsi, saya kira memang ini adalah moment of the truth sebenarnya bagi Prabowo Subianto,
Karena kalau kita baca buku Pak Prabowo terkait dengan paradoks Indonesia, saya baca bukunya tebal dan cukup luar biasa. Prabowo Subianto mengatakan bahwa betapa negara kita ini adalah kaya raya dari sumber daya alamnya. Kekayaan alam kita berlimpah mulai dari emas, kemudian dari nikel, luar biasa betul. Tapi seringkali kekayaan ini tidak untuk kepentingan rakyat secara umum, tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang yang hanya memperkaya diri dan memperkaya kelompoknya. Jadi untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran semacam ini, tentu pembuktiannya adalah menindak mereka yang jelas-jelas merugikan negara, mengeksploitasi kekayaan dan sumber negara kita, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, pembuktian-pembuktian yang semacam ini tentu bisa dilihat bagaimana penegakan hukum, hukum korupsi yang belakangan ini memang selalu mendapatkan apresiasi dari publik. Kasus korupsi timah, kemudian soal Pertamina yang itu merugikan negara ratusan triliun, itu kan diungkapkan secara signifikan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ini kan semacam oase, harapan besar bahwa persoalan-persoalan korupsi yang selama ini tidak pernah terjamah, persoalan-persoalan korupsi kakap yang selama ini mungkin tidak pernah tersentuh oleh penegak hukum, di tangan Prabowo Subianto itu selesai dan bisa tuntas. Oleh karena itu, saat ini Prabowo adalah seorang presiden, tentu mewujudkan bukunya yang disebut dengan paradoks demokrasi. Jangan lagi kekayaan alam itu dieksploitasi oleh mereka yang hanya menguntungkan segelintir dan pribadi, dengan cara adalah menindak mereka ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Saya kira ini adalah poin yang kedua, karena dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto bicara tentang pentingnya untuk memberikan harapan pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan yang terkait dengan harapan-harapan supaya bangsa ini ya terus berkembang, terus maju, dan tentu saja soal pemerataan ini terjadi di semua kalangan, di semua level yang tentu saja publik berharap memasuki tahun 2026 yang waktunya mungkin tinggal beberapa minggu lagi. Ya tentu perbaikan-perbaikan semacam ini menjadi penting sebagai kado terindah kepada bangsa Indonesia. Jadi siapapun dia, pejabat, menteri, wakil menteri, kepala badan, termasuk kepala-kepala daerah, kalau memang tidak sesuai dengan harapan rakyat, kalau memang melakukan tindakan-tindakan penyelewengan, kalau dia memang tidak pernah berbuat untuk bangsa dan negara, melakukan tindakan korupsi, abuse of power, hanya memperkaya diri, memperkaya kelompoknya, ya saatnya diganti. Publik mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Presiden sepanjang untuk bagaimana membuat Indonesia menjadi bangsa yang kompeten, bangsa yang kemudian bermartabat, bangsa yang kemudian terbebas dari korupsi, bangsa yang kemudian memiliki kepala-kepala daerah dan menteri-menteri yang sangat layak untuk diandalkan. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya kita jangan pernah berharap akan menjadi bangsa yang besar kalau menterinya tidak kompeten dan persoalan korupsi tidak bisa kita tuntaskan. Secara perlahan dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, soal penindakan hukum korupsi saya kira sudah mendapatkan apresiasi. Tinggal ke depannya ini digaspol lagi Pak. Banyak sekali persoalan-persoalan kebocoran negara ini yang jelas-jelas telah merugikan negara dan telah membuat masyarakat dan rakyat Indonesia itu sengsara, sesengsara-sengsaranya. Saya kira di situ, dan yang paling penting, kalau ada menteri nggak kompeten, ganti aja. Begitu banyak anak-anak muda, orang-orang hebat di negara kita yang siap sepertinya untuk mengabdikan keseluruhan pikiran, hidup, dan tenaganya menjadi bagian penting dari pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Saya kira di situ yang dapat saya sampaikan. Salam politik syaun-syaun, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa, semoga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, diisi oleh mereka yang kompeten, diisi oleh mereka yang tidak memperkaya diri dan kelompoknya, dan yang paling penting, kejarlah para koruptor ini hingga ke Antartika sana. Itu adalah kunci bagaimana Indonesia bisa maju semaju-majunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.